Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita telah memasuki tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema pertama, lingkungan rumahku. Baiklah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk materi yang pertama adalah mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Nah, berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Dan yang keempat, diakhiri dengan tanda titik. Nah, agar kamu lebih mengerti tentang ungkapan petunjuk, Miss akan berikan salah satu contohnya ya. Perhatikan contoh berikut ini. Kita baca sama-sama ya percakapan berikut ini. Bagaimana cara mengelap meja, Bu? Nah, di situ anak laki-laki itu bertanya kepada ibunya cara mengelap meja. Nah, kemudian ibunya menjawab, pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Semprotkan sedikit cairan ke meja. Gosoklah lap kain ke meja. Nah, kalimat yang diucapkan oleh ibu tadi merupakan kalimat ungkapan petunjuk, ya. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan ungkapan petunjuk. Nah, cara menulisnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita menggunakan gambar. Nah, tetapi yang perlu kamu ingat dalam menulis ungkapan petunjuk harus diikuti kata lah dan kata kan. Nah, contoh berikut ini adalah cara membersihkan kamar. Yang pertama, rapikan benda-benda yang ada di kamar. Nah, itu merupakan petunjuk pertama cara membersihkan kamar. Kemudian yang kedua adalah bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng atau lap basah. Nah, itu merupakan petunjuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sapulah lantai, kemudian pel hingga bersih. Nah, itu merupakan langkah ketiga cara membersihkan kamar. Nah, jadi dalam setiap kalimat ungkapan petunjuk itu ada kata lah dan katakan ya. Misalnya rapikan, bersihkan, sapulah. Nah, itu merupakan ungkapan petunjuk. Nah, sekarang coba kamu kerjakan halaman 96, bagian A dan bagian B. Kamu kerjakan dengan teliti ya. Baiklah, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita nyaman. Nah, kebersihan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah, yaitu aturan tersebut harus dipatuhi agar suasana menjadi nyaman. Nah, berikut ini contoh aturan menjaga kebersihan rumah. Nah, contoh yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan dan membersihkan tempat tidur. Yang ketiga, meletakkan sepatu di tempatnya. Dan yang keempat, menyapu lantai. Kemudian yang kelima, merapikan mainan. Dan contoh yang terakhir adalah mengelap kaca jendela dan pajangan yang ada di rumah. Nah, anak-anak semuanya, tahukah kalian aturan di rumah harus dipatuhi? Nah, jika tidak dipatuhi, rumah menjadi kotor dan kemudian menjadi sarang penyakit. Nah, rumah yang kotor membuat kita menjadi tidak nyaman. Nah, sebagai tugas kamu yang kedua, coba kamu perhatikan halaman 96. Nah, kamu tuliskan aturan menjaga kebersihan di rumahmu. Nah, tulis ke dalam tabel berikut ini ya. Nah, untuk materi yang terakhir, Miss akan menjelaskan cara pengurangan dengan cara bersusun panjang. Nah, contohnya, berapakah hasil dari 36 dikurang 15? Nah, perhatikan ya penjelasan berikut ini. Nah, untuk nilai setiap bilangan
itu harus dilihat dari nilai tempatnya. Nah, sebagai contohnya perhatikan yang pertama 36 itu cara ditulis panjang 30-an ditambah 6 satuan. Nah, kemudian 15 ditulis 10-an ditambah 5 satuan. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita harus mengurangi bilangan pada setiap nilai tempatnya. Nah, tadi udah ada angka, kita susun panjang, kemudian kita harus kurangkan dulu yang satuannya. Nah, di situ ada 6 dikurang 5 sama dengan 1 satuan. Kemudian untuk nilai tempat puluhan 3 dikurang 1 sama dengan 20-an. Nah, jika dijumlahkan menjadi 21. Jadi hasil dari 36 dikurang 15 sama dengan 21. Nah, untuk tugas kamu yang terakhir, kamu kerjakan halaman 105. Isi dengan teliti ya. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.